nama aku Nabila Marwana Sution. Aku Anggita Rizky Silmia Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis dari Ibu Dewi Lestari MPDI, kami akan membawakan materi dengan tema Hadis Maudu. Bil, apa sih yang dimaksud hadis maudu itu? Mau tahu? Makanya simak video berikut ini ya. Pengertian hadis maudu. Hadis maudu berasal dari dua suku kata bahasa Arab, yaitu al-hadis dan al-maudu. Al-hadis dari segi bahasa mempunyai beberapa pengertian, seperti baru atau al-jadid dan cerita atau al-khabar. Apabila dilihat dari segi bahasa, kata maudu merupakan bentuk isim maf'ul dari kata wada'a. Dalam bukunya, Syekh Mana Al-Qatan menyatakan hadis maudu didefinisikan sebagai hadis yang dibuat-buat, diada-adakan, berupa kedustaan yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis palsu itu dibuat semata-mata berpegang kepada pikiran sendiri atau mengambil perkataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau tidak pernah mengatakan, memperbuat, dan menetapkan yang demikian. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diberikan kesimpulan, yakni arti hadis maudu yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam hal tindakan atau perbuatan, perkataan, dan ketetapan. Baik, materi selanjutnya ialah tentang munculnya hadis maudu. Masuknya penganut agama lain ke dalam Islam secara massal merupakan bukti keberhasilan dakwah Islamiyah ke seluruh dunia. Secara tidak langsung, menjadi faktor yang menyebabkan munculnya hadis-hadis palsu loh. Tidak bisa diingkari, masuknya mereka ke Islam ini ada yang benar-benar tertarik dan percaya kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada juga segolongan mereka yang menganut Islam karena terpaksa tunduk pada kekuasaan Islam pada masa itu. Nah, golongan ini kita kenal dengan kaum munafik dan zindik. Para sahabat mengetahui bahaya dari hadis maudu karena adanya ancaman keras yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang memalsukan hadis. Namun, pada masa sesudahnya, yaitu pada akhir pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, pemalsuan hadis mulai marak di mana-mana, baik yang dibuat oleh umat Islam sendiri maupun yang dibuat oleh orang di luar Islam. Nah, menurut penyaksian Hamad bin Zayyad, terdapat 14.000 hadis maudu. Abdul Karim Al-Auja pun mengaku telah membuat 4.000 hadis maudu. Materi selanjutnya ialah kitab-kitab hadis maudu. Di sini terdapat beberapa kitab yang berisi tentang hadis maudu. Yang pertama, ada kitab Al-Maudu'ah Al-Kubra karya Ibnu Al-Jauzi. Ia adalah ulama yang paling awal menulis kitab ini loh. Beliau menulis kitab ini atas permintaan muridnya yang ingin mengetahui hadis-hadis maudu. Dan beliau pun berkenan untuk menyusun hadis-hadis maudu berdasarkan bab-bab fikih agar hadis yang diinginkan mudah untuk dicari. Yang kedua, ada kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah fi Al-Hadis Al-Maudu'ah karya Imam As-Suyuti. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Maudu'ah Al-Kubra karya Ibnu Al-Jauzi dengan beberapa tambahan. Nah, pada saat itu, Imam As-Suyuti mengkaji dan menelaah kitab Al-Maudu'ah Al-Kubra, dan beliau ternyata menemukan di dalam kitab tersebut tidak hanya hadis maudu loh, tapi ada juga hadis sahih, hasan, dan do'if. Sehingga beliau pun melakukan pengumpulan ulang dan menyaring hadis-hadis maudu dan melakukan beberapa tambahan, sehingga kitab ini diberi nama dengan Al-La'ali Al-Masnu'ah fi Al-Hadis Al-Maudu'ah. Yang ketiga, ada kitab Tanzihu Asy-Syari'ah Al-Marfu'ah an Al-Hadis Asy-Syani'ah Al-Maudu'ah. Ini adalah kitab karya Ibnu Iraq Al-Kitani, yang mana kitab ini juga merupakan ringkasan kedua dari kitab tersebut. Yang keempat, ada kitab Silsilah Al-Hadis Ad-Dha'ifah karya Al-Albani. Faktor-faktor penyebab munculnya hadis palsu. Yang pertama adalah faktor politik.
Faktor politik ini, pertentangan di antara umat Islam timbullah setelah terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak dan kekhalifahan, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan umat Islam pada masa itu terpecah belah menjadi beberapa golongan. Yang kedua adalah faktor kebencian dan permusuhan. Umat Islam setelah berhasil menaklukkan dua negara, adidaya dan masuknya negara Romawi dan Persia, ajaran agama Islam begitu cepat tersebar secara ke berbagai penjuru dan pelosok dunia. Sementara orang-orang membenci dan memusuhi Islam tidak sanggup melawan kekuatan Islam secara terbuka. Mereka justru masuk dan melawan kekuatan Islam melalui sendi-sendi ajaran agama Islam itu sendiri, dengan cara memproduksi hadis-hadis palsu atau hadis maudhu, dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Selanjutnya adalah faktor kebodohan. Ada golongan dari umat Islam yang suka beramal ibadah namun kurang memahami agama. Mereka membuat hadis-hadis maudhu atau hadis palsu dengan tujuan menarik orang untuk berbuat lebih baik dengan cara membuat hadis-hadis yang berisi dorongan-dorongan untuk meningkatkan amal dengan menyebutkan kelebihan dan keutamaan dari amalan tertentu tanpa dasar yang benar melalui hadis tahrib yang mereka buat sendiri. Selanjutnya adalah faktor fanatisme, kesukuan, dan mazhab fikih. Nah, umat Islam di kala waktu sebagian pemerintahan Daulah Bani Umayyah berisi nampak sekali fanatisme Arabnya, sehingga sampai-sampai orang yang dari Arab mereka merasa terdiskriminasi dan terisolasi dari lingkungan pemerintahan. Dari situasi demikianlah, ada di antara mereka atau non-Arab yang memproduksi hadis palsu atau hadis maudhu, guna untuk memperkuat kedudukan posisinya dalam pemerintahan. Materi selanjutnya ialah tentang hukum membuat dan meriwayatkan hadis maudhu. Umat Islam telah sepakat bahwa hukum membuat dan meriwayatkan hadis maudhu dengan sengaja adalah haram. Ini terkait dengan perkara-perkara hukum syarah, cerita-cerita, targhib dan tarhib. Adapun yang menyelisihi ijma' ialah sekumpulan ahli bid'ah, di mana mereka mengharuskan membuat hadis untuk mengalahkan kebaikan atau targhib, untuk menakut-nakuti kepada kejahatan, yaitu tarhib, dan mendorong kepada kezuhudan. Nah, meriwayatkan hadis maudhu dan menyebutkan kedudukan hadis tersebut sebagai maudhu sebenarnya tidak ada masalah, sebab dengan menerangkan kedudukan hadis tersebut membuat orang bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan yang maudhu atau yang palsu, sekaligus dapat menjadi sunnah dari perkara-perkara yang tidak benar. Terakhir dapat kita simpulkan bahwasannya menurut Mana Al-Qatan, hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat, diada-adakan, baik berupa kedustaan yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Munculnya hadis maudhu ini dikarenakan masuknya agama lain secara massal ke dalam Islam. Karena ada yang masuk secara sukarela dan ada juga yang terpaksa pada kekuasaan masa itu, yaitu masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun beberapa faktor lain yang menyebabkan munculnya hadis palsu yang seperti sudah dijelaskan dan dipaparkan sebelumnya. Baik, itu dia tentang hadis maudhu. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.